Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah konsep dasar AUD, Ibu Ika Tias Mustika Sari SPD MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota Suryantini, Susanti, Toriana, Titik Familawati, Kodirotun Nafisah, Wahyuni, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Integrasi Teknologi dalam Pendidikan Anak Usia Dini. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah konsep dasar AUD, dan kami telah berusaha menyusun materi ini sebaik mungkin berdasarkan referensi yang relevan dan pemahaman kami sebagai calon pendidik PAUD. Kami mohon perhatian dan partisipasi teman-teman selama presentasi berlangsung. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Integrasi teknologi dalam pendidikan anak usia dini. Latar belakang dan urgensi. Era digital dan PAUD. Perkembangan iptek mengubah pendidikan. PAUD penting bentuk dasar anak. Kurikulum PAUD harus inovatif dan adaptif. Dengan kata lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi dunia pendidikan termasuk PAUD. Kurikulum PAUD harus bersifat inovatif dan adaptif agar sesuai dengan perkembangan zaman. Teknologi sebagai alat. Teknologi dapat digunakan untuk memperkaya pembelajaran, membuatnya lebih menarik dan interaktif. Teknologi bukan pengganti, melainkan pelengkap dari kegiatan belajar tradisional. Kemudian urgensi integrasi. Menyiapkan anak menghadapi tantangan dunia digital. Pengertian integrasi teknologi dalam PAUD. Definisi: penggunaan perangkat teknologi seperti tablet, aplikasi, multimedia untuk mendukung dan memperkaya proses pembelajaran anak. Tujuannya, pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan personal. Prinsip utama, teknologi melengkapi, bukan menggantikan aktivitas fisik dan sosial anak. Fenomena era digital, anak terpapar teknologi sejak usia dini. Integrasi teknologi adalah keniscayaan untuk membekali anak. Tantangan dan peluang integrasi teknologi. Peluangnya, mediator interaktif untuk belajar dan bermain, membantu anak memahami konsep dasar dan meningkatkan kognitif, mendukung perkembangan sosial dan emosional seperti interaksi, kerjasama, dan percaya diri. Kemudian tantangannya, pengawasan dan keseimbangan. Perlu pengawasan ketat dari pendidik dan orang tua. Ketimpangan akses, tidak semua anak punya akses yang sama di rumah. Kemudian pelatihan guru, pentingnya pelatihan memadai agar teknologi digunakan sesuai dengan prinsip PAUD. Fungsi teknologi dan informasi dalam pembelajaran PAUD. Peran TIK: mengoptimalkan tumbuh kembang anak secara holistik, meningkatkan minat, partisipasi aktif, dan motivasi belajar. 3 fungsi utama TIK, yaitu sebagai alat bantu atau tools. Contoh, komputer untuk membuat RPP, presentasi materi seperti gambar, audio, dan video. 2. Sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Pengenalan dasar operasional TIK sejak dini, siapkan literasi digital. 3. Sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran atau literasi. Penggunaan aplikasi edukasi, video interaktif untuk menyajikan materi. Manfaat TIK untuk perkembangan anak. 1. Kognitif, tingkatkan pemahaman konsep dasar seperti angka, huruf, berpikir kritis, memori.
2. Sosial emosional, belajar kerjasama, berbagi, interaksi, bangun percaya diri. 3. Bahasa, tingkatkan kemampuan verbal dan literasi. 4. Motorik, mengembangkan motorik halus seperti memegang gadget dan motorik kasar seperti senam. Nilai agama dan moral, stimulasi melalui kisah teladan seperti game edukasi atau hijaiyah. 6. Seni, stimulasi kemampuan seni, menggambar dan mewarnai digital. Cara menggunakan teknologi pendidikan di kelas PAUD. Prinsip penggunaan bijak. 1. Pilih teknologi sesuai usia dan tahap perkembangan anak. 2. Seimbang, tidak menggantikan interaksi langsung dan aktivitas fisik. Jenis aplikasi dan media edukasi interaktif. 1. Aplikasi edukasi seperti simulasi ilmiah, game matematika, aplikasi adaptif. 2. Video pembelajaran dengan YouTube untuk motorik, kreativitas, materi abstrak. 3. Platform kuis interaktif. Kuis yaitu umpan balik langsung pemikiran kritis, sedangkan kahot yaitu instrumen kreatif. 4. Media audio dan video player, paling mudah digunakan untuk konten edukasi. Yang kelima, komputer dan internet, yaitu akses sumber belajar luas, belajar mandiri. Peran guru: 1. Pilih dan manfaatkan perangkat. 2. Pengawasan tepat dan jaga keseimbangan aktivitas. Ketiga, pelatihan rutin untuk tingkat kompetensi. Selanjutnya, peran orang tua di era digital pada pendidikan anak usia dini. Urgensi peran orang tua. 1. Pendidik utama dan pertama bagi anak. 2. Anak terpapar teknologi sejak dini. Orang tua harus jadi benteng edukasi digital. Ketiga, literasi digital orang tua jadi panutan utama. Tantangan yang dihadapi: 1. Kesibukan dan kurang perhatian. 2. Persepsi keliru tentang tugas edukasi. Ketiga, kesenjangan pengetahuan dan literasi digital belum optimal. Yang keempat, resiko kecanduan gadget dan perilaku negatif, agresif, dan bahasa yang tidak pantas. Strategi pendampingan orang tua. Pembatasan waktu layar. Yang pertama, pemilihan konten edukatif. Yang kedua, pelibatan aktif dan pendampingan. Yang ketiga, membangun hubungan sehat dengan teknologi. Yang keempat, peningkatan literasi digital orang tua. Yang kelima, mendorong aktivitas fisik dan sosial lain. Yang keenam, kolaborasi dengan lembaga PAUD. Dokumentasi peran orang tua atau visual. Contoh nomor 1, orang tua dan anak bersama gunakan tablet untuk aplikasi edukasi. Contoh yang kedua, anak bermain di luar ruangan atau aktivitas non-digital lainnya. Contoh yang ketiga, perangkat digital di area umum yang mudah diawasi. Kesimpulannya adalah 1. Integrasi teknologi dalam PAUD adalah keniscayaan berfungsi sebagai pelengkap. 2. TIK memiliki fungsi multifaset dan manfaat signifikan untuk perkembangan holistik anak. 3. Implementasi teknologi di kelas PAUD butuh pendekatan bijak, guru kompeten, dan media relevan. 4. Peran orang tua sangat urgen sebagai pendidik utama dan mediator literasi digital. 5. Kolaborasi erat antara orang tua dan lembaga PAUD adalah kunci keberhasilan. Saran bagi pendidik dan lembaga PAUD adalah 1. Tingkatkan kompetensi guru. 2. Kembangkan kurikulum adaptif yang seimbang. 3. Pastikan akses teknologi merata. Saran bagi orang tua: terapkan pendampingan aktif dan batasan layar. 2. Dorong keseimbangan aktivitas fisik dan sosial. 4. Berkolaborasi erat dengan lembaga PAUD. Berikut ini adalah daftar pustaka yang menjadi sumber-sumber rujukan pada presentasi kali ini.
Demikian presentasi kali ini, semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Sebelum saya akhiri, saya ada sedikit pantun buat teman-teman semua. Jalan-jalan ke kota hujan, pulang-pulang beli duku. Sekian presentasi dari kami kawan, semoga ilmunya masuk ke kalbu, bukan cuma berlalu. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.